Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Revanda Dudi Justisia. Saya dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Negeri Semarang. NIM saya adalah 73114202202. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah materi dengan topik digital marketing untuk bisnis di era digital. Mungkin di antara kalian sudah tidak asing mendengar istilah digital marketing. Digital marketing kini semakin menjadi favorit dalam beriklan, di mana digital marketing merupakan suatu strategi pemasaran menggunakan media digital dan internet. Lalu apa itu digital marketing? Sama halnya dengan jenis iklan lainnya, konsep digital marketing adalah untuk mendongkrak penjualan produk dari suatu brand dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Di mana digital marketing itu sendiri merupakan metode pemasaran yang kini diutamakan banyak perusahaan maupun organisasi seiring kemutakhiran teknologi. Strategi bisnis pun tak lagi konvensional, seperti beriklan di media cetak maupun pemasangan reklame. Dikutip dari Investopedia, istilah digital marketing adalah mengacu pada penggunaan saluran digital untuk memasarkan produk dan layanan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Jenis pemasaran ini melibatkan berbagai perangkat, seperti situs web, perangkat seluler, media sosial, mesin pencari, dan saluran serupa lainnya. Pemasaran digital menjadi populer dengan munculnya internet pada era 1990-an. Digital marketing melibatkan beberapa prinsip yang sama dengan pemasaran konvensional dan sering dianggap sebagai cara baru bagi perusahaan untuk mendekati konsumen dan memahami perilaku mereka. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kerap kali perusahaan sering menggabungkan teknik pemasaran konvensional dan digital dalam strategi mereka. Kemudian, adapun kelebihan jasa digital marketing. Banyaknya jasa digital marketing yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan membuktikan bahwa metode ini memiliki banyak kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh. Jika dibandingkan dengan pemasaran tradisional, digital marketing memiliki kelebihan di sektor jangkauan dan teknologi artificial intelligence yang dapat mempelajari perilaku calon konsumen di dunia maya. Berikut merupakan kelebihan dari digital marketing. Yang pertama, lebih murah. Umumnya, kelebihan digital marketing adalah biayanya yang notabene lebih murah daripada teknik pemasaran konvensional. Meski terkadang bisa saja digital marketing bisa lebih mahal, terutama pada awal proses branding bagi perusahaan. Selain itu, dengan digital marketing, pembiayaan bisa menyesuaikan target dari iklan yang diinginkan. Dengan kata lain, iklan menyasar secara lebih spesifik kepada calon konsumen potensial. Kelebihan kedua, branding cepat dan luas. Kelebihan digital marketing adalah proses branding jauh lebih mudah dan cepat. Salah satu kelemahan terbesar pemasaran konvensional adalah jangkauan promosinya yang sangat terbatas. Dalam strategi konvensional, perusahaan perlu mengeluarkan uang lebih banyak jika ingin melakukan branding ke lebih banyak konsumen. Kelebihan yang ketiga adalah lebih mudah. Salah satu kelebihan dalam digital marketing adalah pengaplikasiannya yang mudah. Dengan digital marketing, pengusaha memiliki kemudahan dalam menjangkau calon konsumen yang lebih luas. Adapun beberapa platform yang dapat kita gunakan untuk melakukan digital marketing, di antaranya seperti media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, dan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lainnya. Karena bersifat digital, maka iklan akan lebih mudah untuk diakses oleh calon konsumen. Jangkauan calon konsumen yang lebih besar akan berdampak pada peningkatnya volume penjualan barang dan jasa yang kita tawarkan. Kelebihan yang keempat adalah tepat sasaran. Konsep digital marketing adalah dinilai lebih efektif bagi pengusaha atau produsen suatu produk. Hal ini dikarenakan pada digital marketing, perusahaan dapat lebih memfokuskan periklanan kepada calon konsumen yang lebih potensial,
sehingga iklan lebih tepat sasaran. Dengan pemasaran yang lebih efektif, sasaran konsumen yang potensial lebih terarah, dan tentunya memaksimalkan penjualan produk atau jasa yang perusahaan miliki. Pemasaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Kemudian, kelebihan yang kelima adalah pengumpulan data. Penerapan digital marketing memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan, selain dengan memasarkan produk yang ditawarkan. Keuntungan lainnya tersebut adalah kemudahan yang perusahaan dapatkan dalam mengumpulkan data konsumen. Dalam semua aspek iklan digital, baik sebelum maupun sesudah melakukan iklan, khususnya dengan Google Ads dan Facebook Ads, keuntungan terbesar adalah memperoleh data dari konsumen. Data ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi pemasaran berikutnya. Data konsumen dapat berupa jenis kelamin, usia, minat, lokasi konsumen, serta preferensi pembelian. Kemudian, adapun contoh digital marketing. Dalam praktiknya, digital marketing adalah dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik untuk penyampaian pesan promosi hingga evaluasinya. Alat elektronik ini mengacu pada perangkat yang umumnya terhubung dengan internet dengan berbagai bentuk promosi. Bentuk dari digital marketing umumnya adalah berupa video, iklan bergambar, unggahan media sosial, dan lain sebagainya. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat dan akurat. Adapun beberapa contoh digital marketing, seperti yang pertama adalah website. Contoh digital marketing adalah website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Kemudian contoh yang kedua adalah Search Engine Optimization, atau lebih dikenal dengan SEO. SEO adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Kemudian, contoh yang ketiga adalah content marketing. Content marketing bisa dikatakan sebuah perencanaan, di mana merencanakan untuk membuat serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca, mengetahui bisnis, dan motivasi mereka untuk menjadi pembeli. Kemudian, contoh yang keempat adalah social media marketing. Contoh jasa digital marketing adalah sosial media. Edarkan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentunya dapat meningkatkan branding bagi perusahaan. Yang kelima adalah online advertising. Online advertising merupakan media promosi melalui internet dengan berbayar. Ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya. Yang keenam adalah email marketing. Selanjutnya, contoh jasa digital marketing adalah email. Perusahaan dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Yang terakhir adalah video marketing. Dengan cara ini, perusahaan dapat langsung menjelaskan tentang bisnis melalui audio visual, menjelaskan produk dan cara menggunakannya, serta menampilkan testimonial pelanggan. Jenis digital marketing tersebut tentunya dapat terus bertambah seiring dengan adanya perkembangan dan inovasi yang akan datang. Sehingga, sebagai seorang pengusaha, kita harus bisa untuk terus beradaptasi dengan perkembangan dan inovasi tersebut, agar kita tidak tertinggal dari kompetitor perusahaan yang sejenis. Nah, begitulah kira-kira materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.